Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa, bantu tekan tombol like dan berkomentar dulu ya. Bab 1219, tak terkalahkan di dunia dengan satu tangan. Mendengar perkataan Zuo Yan, wajah lelaki tua itu dipenuhi ketidakpercayaan. Nona, ini. Zuo Yan berbisik, apakah kau menganggapnya tidak dapat dipercaya? Orang tua itu mengangguk cepat. Ya, Anda tahu, penguasa Jiuzhu adalah sosok yang tak tertandingi. Sepanjang sejarah Jiuzhu selama miliaran tahun, hanya ada satu sosok seperti itu. Bagaimana mungkin dia tidak memenuhi syarat untuk menerima Tuan Ye sebagai muridnya? Zuo Yan mendesah pelan. Alasan mengapa dia tidak memberitahu ayahnya tentang hal-hal ini pada awalnya sangat sederhana. Dia tahu betul bahwa ayahnya dan orang-orang kuat dari keluarga Zuo tidak akan pernah mempercayainya. Sebaliknya, jika dia mengatakannya, orang-orang dari keluarga Zuo akan berpikir bahwa ada sesuatu antara dia dan Ye Guan, yang mungkin merugikan Ye Guan. Keluarga Zuo tidak mampu mengelola kekayaan sebesar itu, dan dia tidak punya pilihan lain. Seolah sedang memikirkan sesuatu, Zuo Yan tiba-tiba mengerutkan kening. Tidak. Orang tua itu bertanya dengan tergesa-gesa, Nona, ada apa? Zuo Yan berkata dengan suara yang dalam. Ayah kemungkinan besar akan berpihak pada kuil Dao penciptaan. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan menghilang tepat di tempatnya. Meskipun ayahnya mungkin tidak mempercayainya, demi seluruh keluarga Zuo, dia memutuskan untuk berbicara dengan ayahnya. Di dalam ruangan, Zuo Lou menatap Zuo Yan di depannya. Kamu mengatakan bahwa latar belakang Ye Guan tidak sederhana. Bahkan penguasa Jiuzhu tidak memenuhi syarat untuk menerimanya sebagai murid. Zuo Yan mengangguk. Zuo Lou menatap Zuo Yan tanpa berkata apa-apa. Zuo Yan bertanya, Ayah, apakah kamu tidak percaya? Zuo Lou menggelengkan kepalanya sedikit. Gadis, tidak masalah apakah kamu percaya atau tidak. Kamu harus berlatih keras dan menguasai segel Senzu sesegera mungkin. Zuo Yan melirik Zuo Lou, tidak berkata apa-apa lagi, lalu berbalik. Setelah Zuo Yan pergi, Zuo Lou mengerutkan kening. Hubungan antara gadis ini dan pria itu sebenarnya tidak sesederhana itu. Di luar, Zuo Yan kembali ke halamannya sendiri, dan lelaki tua itu bertanya dengan hormat, Nona. Zuo Yan berkata dengan tenang, Ayah tidak mempercayaiku. Orang tua itu berkata dengan suara berat, kalau begitu, Nona berencana untuk meninggalkan klan Zuo. Zuo Yan menggelengkan kepalanya. Tidak. Orang tua itu hendak berbicara ketika Zuo Yan tiba-tiba berkata, saya ingin satu halaman dari silsilah keluarga. Orang tua, Menara Kyushu. Pada saat ini, puluhan tokoh penting keluarga Helian berkumpul di sekitar restoran, dan bahkan beberapa tetua tertinggi keluarga Helian yang telah mengasingkan diri telah keluar. Tindakan besar yang dilakukan keluarga Helian tentu saja mengejutkan banyak orang. Di dalam istana, Helian Yu duduk di kursi pertama, dan tidak jauh di seberangnya adalah para tetua klan Helian, termasuk Helian Fu dan Helian Qi. Pada saat ini, semua tetua klan Helian memiliki ekspresi serius. Meskipun Helian Fu Zhen membunuh orang-orang kuat dari kuil penciptaan, mereka tahu betul bahwa kuil penciptaan tidak akan pernah menyerah. Namun, sampai sekarang, mereka hanya tahu sedikit tentang kekuatan kuil penciptaan ini. Helian Yu menatap lelaki tua di bawahnya dan berkata, Pak Tua 9, bagaimana keadaan di sana? Orang tua itu berkata dengan suara yang dalam, kami telah menggunakan semua kekuatan kami, tetapi kami masih belum dapat mengetahui situasi spesifik dari kuil penciptaan ini.
Kami hanya tahu bahwa kekuatan terkuat dalam pasukan ini adalah Dewa Kaisar Penciptaan, diikuti oleh keempat muridnya dan 4 hamba dewa. Mengenai kekuatan keempat hamba dewa ini, kami belum tahu. Wajah Helian Yu menjadi gelap. Apakah kau meminta bantuan kelompok tentara bayaran kegelapan? Kelompok tentara bayaran gelap, salah satu dari 3 kelompok tentara bayaran utama di Jiuzhou. Namun, yang paling mereka kuasai bukanlah pertempuran, melainkan intelijen. Orang tua itu berkata dengan suara berat, "Saya sudah bicara dengan mereka, tapi harga yang mereka tawarkan sangat tinggi." Helian Yu bertanya, "Berapa?" Orang tua itu berkata, "Biayanya 500 juta kristal abadi." 500 juta kristal awan peri. Begitu kata-kata ini diucapkan, semua orang kuat klan Helian di lapangan menjadi sedikit marah. Ini seperti singa yang membuka mulutnya. Helian Fu tiba-tiba berkata, mereka tidak ingin terlibat, jadi mereka menawarkan harga yang sangat tinggi. Helian Yu mengangguk. Benar, seorang lelaki tua berkata dengan suara yang dalam, "Patriark, apa yang harus kita hadapi sekarang bukan hanya kuil Dao Penciptaan, tetapi juga kelompok tentara bayaran Dewa Hilang dan Wuzhu. Meskipun Wuzhu belum secara terbuka bersekutu dengan kelompok tentara bayaran Dewa Hilang, pada kenyataannya, kedua belah pihak telah bergabung." Helian Yu berkata, tujuan kerjasama mereka adalah untuk menghadapi kelompok tentara bayaran bandit dan Panzu. Saya menghubungi Panzu, tetapi penguasa Panzu, Pan Zhen, tidak ada di sana. Dan putrinya, Pan Ling, saya menghubunginya, tetapi dia mengatakan dia tidak dapat membuat keputusan. Saat dia berbicara, dia menggelengkan kepalanya sedikit. Maksud gadis itu adalah jika tidak ada kuil penciptaan, Panzu akan bersedia bergabung dengan kita dalam berurusan dengan kelompok tentara bayaran Shikigami dan Wuzhu, tetapi dengan kuil penciptaan. Seorang lelaki tua tiba-tiba berkata dengan nada dingin, "Dasar picik, kalau Panzu tidak ikut kita menghadapi kelompok tentara bayaran Shikigami dan Wuzhou, mereka juga akan dihajar habis-habisan, dan saat itu tiba, mereka tidak akan punya sekutu." Helian Yu mengangguk sedikit, kita hanya bisa menunggu sampai Pan Zhen kembali sebelum kita berbicara dengan mereka. Orang tua itu bertanya, "Ketua, di mana kelompok bandit tentara bayaran ini?" Helian Yu menggelengkan kepalanya. Sejak pemimpin kelompok bandit bayaran menghilang, para pemimpin beberapa faksi di dalamnya sekarang menjadi independen dan tidak ada yang mau mematuhi siapapun. Mereka hanyalah tumpukan pasir lepas dan tidak ada cara untuk berbicara dengan mereka. Orang tua itu mengerutkan kening. Helian Fu tiba-tiba berkata, "Tunggu." Semua orang melihat ke arah Helian Fu. Helian Fu hendak berbicara, tetapi pada saat ini, alisnya tiba-tiba berkerut, dan saat berikutnya, dia menghilang dari tempatnya. Ekspresi Helian Yu dan yang lainnya juga berubah. Di luar restoran, ada seorang lelaki tua berdiri di sana. Ia mengenakan jubah abu-abu, berambut putih, dan wajahnya penuh kerutan. Ia tampak sangat tua. Helian Fu menatap lelaki tua itu tanpa berkata apa-apa. Orang tua itu tiba-tiba berkata dengan suara serak, "Bisakah Anda membiarkan Tuan Ye keluar dan membiarkan saya menemuinya?" Pada saat ini, Ye Guan perlahan berjalan keluar dari restoran. Tatapan mata lelaki tua itu tertuju pada Ye Guan. "Apakah kamu Ye Guan?" Ye Guan mengangguk. Orang tua itu menatap Ye Guan dengan saksama. Setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan kecewa, "Jadi begitu, beraninya kau menyinggung tuanku." Ye Guan berkata, "Kalau begitu, Dewa Kaisar adalah tuanmu." Orang tua itu mengangguk. "Ya." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Mengapa kamu ingin menjadi anjing seseorang jika kamu tidak ingin menjadi orang baik?"
Orang tua itu tidak marah, dan tersenyum serta berkata, banyak orang ingin menjadi anjing, tetapi mereka belum memenuhi syarat. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba mengangkat tangan kanannya perlahan-lahan, dan suatu kekuatan mengerikan diam-diam berkumpul di telapak tangannya. Tindakannya tersebut langsung menggemparkan banyak orang di lapangan. Lakukan di sini, tempat ini memiliki larangan yang ditinggalkan oleh penguasa Jiuzu. Namun tak lama kemudian, semua orang kembali terkejut, karena aura yang terpancar dari lelaki tua ini sekurang-kurangnya berada di alam kaisar mendalam. Pria kuat setingkat ini relatif langka bahkan di wilayah Jiuzu. He Lianfu sedikit terkejut melihat pihak lain akan mengambil tindakan di sini, tetapi segera ekspresinya menjadi aneh. Orang tua berjubah abu-abu itu mengepalkan tangan kanannya dengan kuat. Ledakan, dalam sekejap, aura mengerikan langsung menyelimuti seluruh menara Jiuzu. Tetapi pada saat ini, sebuah tanda ilusi tiba-tiba muncul di langit. Lelaki tua itu tampaknya menyadari sesuatu dan tiba-tiba mendongak. Tepat saat itu, tekanan keinginan yang tak terlihat turun. Pupil mata lelaki tua itu tiba-tiba mengecil, lalu dia mengangkat tangannya dan meninju langit. Begitu kekuatannya bersentuhan dengan tekanan kemauan, pupil mata lelaki tua itu tiba-tiba mengecil hingga menyerupai ujung jarum, dan pada saat berikutnya, dia tersapu di tempat. Terjadi keheningan total antara langit dan bumi. Ye Guan mendongak dan melihat tanda misterius itu telah menghilang. Ye Guan tampak sedikit serius, penguasa Kyushu. Pihak lain hanya meninggalkan segel terlarang, tetapi mampu membunuh ahli alam Kaisar Xuan dalam hitungan detik. Banyak orang di sekitar juga terkejut, penguasa Kyushu. Ini adalah legenda yang tak terkalahkan di Kyushu. Di wilayah Jiuzu, siapa yang berani tidak menghormatinya, meskipun dia tidak muncul selama bertahun-tahun lamanya. Orang luar ini sebenarnya tidak tahu bagaimana hidup dan mati, dan berani menyinggung penguasa Jiuzu. Secara diam-diam, wajah Tuan Gu tampak muram, seolah-olah dia sedang mengunjungi makam. Dia juga tidak menyangka bahwa orang-orang percaya dari kuil penciptaan berani mengambil tindakan di sini. Sialan, bukankah ini sama saja dengan mencari kematian? Keberadaan macam apakah yang dimiliki oleh penguasa Kyushu? Pria yang menyatukan Kyushu di masa lalu dan tak terkalahkan di dunia dengan satu tangan. Gu tua menggelengkan kepalanya. Para penganut kuil penciptaan ini terlalu sombong. Di depan restoran, He Lianfu tiba-tiba berkata, "Ayo pergi." Sambil berkata demikian, dia membawa Ye Guan kembali ke restoran. Di aula, semua orang kuat dari keluarga He Lian ada di sana. Pada saat ini, mereka semua menatap Ye Guan dengan rasa ingin tahu. Ye Guan menatap He Lian Yu, senior, di alam manakah Tuan Jiuzu ini? Meskipun dia telah bertemu dengan penguasa Jiuzu, dia tidak mengetahui alam sebenarnya dari pihak lainnya. He Lian Yu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Pertanyaanmu benar-benar membuatku bingung. Karena aku juga tidak tahu. Aku hanya tahu bahwa ketika penguasa Jiuzu berada di wilayah Jiuzu, dia adalah sosok yang tak terkalahkan. Kemudian, karena alasan yang tidak diketahui, dia pergi, dan 3 artefak besar saat itu, segel Jiuzu, pedang Jiuzu, dan kuali Jiuzu, juga menghilang. Ye Guan tiba-tiba menjadi penasaran, 3 artefak besar. He Lian Yu mengangguk. Ini adalah 3 artefak tertinggi wilayah Jiuzu saat itu, yang masing-masing memiliki kekuatan mengerikan untuk menghancurkan dunia. Ye Guan tiba-tiba membuka telapak tangannya, dan Jiuzu Ding muncul di tangannya. Benda ini terlihat sangat biasa bagiku. Saat mereka melihat Jiuzu Ding, semua orang di lapangan tercengang.
Helian Fu juga tercengang. Helian Yu berkata dengan suara gemetar, teman kecil, apakah ini Jiu Zuding? Ye Guan mengangguk, ya, Jiu Zuding. Setelah mendengar kata-kata Ye Guan, mata semua orang tertuju pada Jiu Zuding, mata mereka penuh dengan rasa ingin tahu. Helian Fu tiba-tiba berjalan mendekati Ye Guan, melihat Jiu Zuding, dan berkata, itu nyata. Helian Yu berkata dengan suara yang dalam, sahabatku, bagaimana kamu bisa memiliki Jiu Zuding ini? Ye Guan berkata, saya mendapatkannya di kota Jiuzhou. Helian Yu buru-buru bertanya, apakah kamu mendapatkan warisan dari Tuan Jiuzhou? Ye Guan menggelengkan kepalanya, tidak. Helian Yu tercengang. Ye Guan berkata, dia mewariskan warisan itu kepada Nona Zuoyan. Sedangkan aku, dia berkata bahwa aku sudah memiliki jalanku sendiri dan tidak cocok bagiku untuk mengikuti jalannya. Jadi dia tidak memberikannya kepadaku. Sedangkan Jiu Zuding ini, dia berinisiatif untuk mencariku. Ambil inisiatif untuk menemukannya. Setelah mendengar kata-kata Ye Guan, semua orang di aula tampak aneh. Pada saat ini, Helian Fu tiba-tiba melihat ke Jiu Zuding, Jiu Zujue. Semua orang melihat ke dalam tripod. Tetapi Helian Fu menutup mulut tripod dengan tangannya. Dia menatap Ye Guan dan berkata, Tuan Ye, tripod ini sangat berharga. Simpanlah. Ye Guan tersenyum, lalu melambaikan tangan kirinya dengan lembut, dan rune di Jiu Zuding segera disalin olehnya. Kemudian dia berjalan di depan Helian Qi dan menyerahkan rune yang disalinnya kepada Helian Qi. Nona Qi, ini untukmu. Helian Qi sedikit terkejut, dan orang-orang kuat dari keluarga Helian di aula juga sedikit terkejut. Ye Guan tersenyum dan berkata, Jiu Zuding ini bersifat spiritual dan dapat berbicara. Nona Qi dapat memasuki menara kecilku untuk belajar dan berlatih selama kurun waktu ini. Helian Yu, yang berdiri di samping, tersenyum saat mendengar kata-kata Ye Guan. Jiu Zujue dikenal sebagai metode kultivasi terbaik di wilayah Jiuzhou, setidaknya 2 tingkat lebih tinggi dari yang ada di keluarga Heliannya. Jika Ye Guan memberikan metode ini kepada Helian Qi, itu seperti memberikannya kepada keluarga Helian. Dia tentu saja mengerti apa yang dimaksud Ye Guan. Ye Guan hanya membalas budi. Helian Qi menatap Helian Yu, yang mengangguk. Helian Yu kemudian menerima keputusan itu, lalu menatap Ye Guan dan berkata sambil tersenyum, terima kasih banyak. Ye Guan berkata, Senior Helian, Nona Qi, masalah ini adalah urusanku. Ye Guan, aku tidak bisa membiarkan keluarga Helian menanggung semua tanggung jawab. Oleh karena itu, aku ingin memasuki menara Jiuzhou untuk mencari adikku. Keluarga Helian sangat murah hati dalam membantunya dengan cara ini. Jadi tentu saja dia tidak bisa membiarkan mereka mempertaruhkan nyawa demi dia. Oleh karena itu, prioritas utamanya adalah menemukan adiknya Yean sesegera mungkin. Jika Yean tidak tahan, maka biarkan Yean membawanya pergi. Helian Yu berkata dengan suara yang dalam, ini. Saat dia berkata demikian, dia menatap Helian Fu, yang menggelengkan kepalanya, tidak, menara Jiuzhou ini memiliki batasan, dan kita harus mengikuti aturannya. Jika Nona Yean menantang, tidak seorang pun boleh masuk. Helian Qi tiba-tiba bertanya, apakah adikmu sengaja menghindarimu? Ye Guan tertegun sejenak, lalu berkata dengan tegas, tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin, darah kita lebih kental daripada air. Setelah mengatakan itu, dia ragu-ragu sejenak, lalu menambahkan, dia seharusnya tidak seserius itu. Bab 1220, tidak layak, mendengar nada bicara Ye Guan yang tidak percaya diri,
semua anggota keluarga Helian yang hadir tercengang. Ye Guan berkata dengan suara yang dalam, "Tuan Ta, adikku seharusnya tidak bersembunyi dariku, kan?" Xiao Ta bertanya, "Siapa yang tahu, Ye Guan?" Pada saat ini, Helian Yu di samping tiba-tiba berkata, "Teman kecil Ye, jangan khawatir, adikmu seharusnya hanya bersaing dalam daftar." Ye Guan tersenyum pahit dan berkata, "Aku harap begitu." Helian Yu berkata dengan suara yang dalam, "Hanya dalam kurun waktu ini, Ye Xiaoyu tidak boleh meninggalkan tempat ini. Kalau tidak..." Ye Guan mengangguk, jika dia pergi sekarang, dia pasti akan mati di tempat. Sejak lelaki tua itu terbunuh oleh tanda yang ditinggalkan oleh penguasa Jiuzhu, tidak ada pergerakan dari kuil penciptaan. Namun klan Helian tetap tidak berani ceroboh, dan restoran itu dijaga oleh orang-orang kuat dari keluarga Helian. Ye Guan kembali ke menara kecil dan mengajari Zhang Gang cara berlatih setiap hari. Dia kini berharap Zhang Gang dapat mengingat sesuatu sehingga dia dapat menyelesaikan tugasnya dan memulihkan kultivasinya. Tetapi gadis ini hanya berlatih setiap hari, dengan gila-gilaan dan tanpa perasaan, yang membuatnya sakit kepala. Tetapi dia tidak punya pilihan lain selain menemaninya berlatih dan memasak untuknya setiap hari. Begitulah adanya, 3 hari berlalu di luar, dan selama 3 hari ini, tidak ada orang kuat dari kuil penciptaan yang muncul lagi. Namun, orang-orang kuat dari keluarga Helian tidak berani mengendur sedikit pun, terutama Helian Yu dan Helian Fu, yang ekspresinya menjadi semakin serius. Karena meskipun tidak ada seorang pun yang mengambil tindakan, ada aura yang semakin kuat di sekitar menara Jiuzhu. Hari ini, seorang pria parubaya dengan jubah kain tiba-tiba muncul di jalan. Dia berjalan perlahan dari ujung jalan, dan arahnya bukan ke arah restoran, tetapi ke arah Helian Fu. Di tangan kiri pria parubaya itu, ia memegang pisau panjang bersarung. Di kedai, Helian Fu meletakkan gelas anggur di tangannya, perlahan mengangkat kepalanya dan menatap pria parubaya itu. Tatapan mereka bertemu, dan sesaat kemudian, mereka berdua menghilang pada saat yang sama. Ketika mereka muncul kembali, mereka sudah berada dalam kekosongan waktu dan ruang yang tidak diketahui. Pria parubaya yang memegang pisau panjang menatap Helian Fu, dan tanpa basa-basi lagi, pisau di tangannya tiba-tiba keluar dari sarungnya. Tertawa, saat cahaya bilah pedang bagaikan salju menyambar, kekuatan bilah pedang yang mengerikan langsung menyelimuti seluruh kekosongan ruang dan waktu. Di kejauhan, Helian Fu menyipitkan matanya sedikit, dan tangan kanannya tiba-tiba mengepal perlahan. Saat berikutnya, dia tiba-tiba meninju. Ledakan, sebuah ledakan yang memekakkan telinga tiba-tiba bergema dari kekosongan ruang dan waktu ini, lalu cahaya tinju dan cahaya pedang tiba-tiba meledak, menyapu semuanya. Pada saat ini, lelaki parubaya itu tiba-tiba melompat, memegang pisau di kedua tangan dan menebas ke depan. Energi pedang sepanjang 1000 kaki turun dari langit. Pisau ini terbuka dan tertutup dengan kekuatan besar, dengan kekuatan untuk membelah langit dan menghancurkan bumi. Menghadapi pukulan mengerikan dari pria parubaya itu, Helian Fu sama sekali tidak takut. Dia melangkah maju dan mengulurkan tangan kanannya dengan telapak tangan menghadap ke bawah. Saat berikutnya, tatapan ganas melintas di matanya, dan dia tiba-tiba mengangkat tangan kanannya ke atas. Dengan gerakan ini, kekuatan mengerikan tiba-tiba menyapu dari bawah ke atas. Hanya dalam sekejap, seluruh kekosongan waktu dan ruang langsung hancur. Ledakan, dalam kekosongan ruang dan waktu yang benar-benar hancur. Ledakan memekakkan telinga bergema,
diikuti oleh gelombang kejut kuat yang mengerikan yang menyapu seperti air pasang. Tetapi pada saat ini, seberkas cahaya pedang lain menebas ke bawah. Hampir pada saat yang bersamaan, Helian Fu tiba-tiba berdiri dari tanah dan kemudian melancarkan pukulan yang dahsyat. Wah, pukulan ini mendorong cahaya pisau itu mundur, lalu tiba-tiba menyerbu ke depan, bagaikan guntur, dan menghantam keras lelaki parubaya itu. Wah, dengan tabrakan ini, pria parubaya itu terlempar mundur ribuan kaki, dan ketika dia berhenti, Helian Fu bergegas ke arahnya lagi. Tatapan tajam melintas di mata pria parubaya itu, lalu perlahan-lahan ia menutup matanya. Pisau di sarung pedang di tangan kirinya tiba-tiba bergetar hebat. Saat berikutnya, ia tiba-tiba menggenggam gagang pisau dengan tangan kanannya, lalu menghunus pisau dan menebasnya. Dengan tebasan ini, tekad dan momentum pisau yang kuat menyapu keluar seperti bendungan yang jebol. Pada saat mengayunkan pisau, ia tiba-tiba menyarungkan pisau itu lagi, lalu menghunusnya dengan hebat lagi. Dua pedang dalam satu, ledakan, kekuatan dan cahaya tinju Helian Fu benar-benar hancur saat ini. Kemudian, dia mundur ribuan kaki jauhnya. Begitu dia berhenti, wajah kanannya retak dan darah perlahan mengalir keluar. Helian Fu perlahan mengusap pipinya dengan tangan kanannya, lalu menatap pria parubaya di kejauhan. Pada saat ini, matanya tiba-tiba terbakar dengan semangat juang yang membara. Di kejauhan, lelaki setengah baya yang memegang pisau itu menatapnya dengan tangan kirinya memegang pisau dengan erat. Pandangan mereka bertemu, dan sesaat kemudian, mereka berdua menghilang pada saat yang sama. Di luar, melihat bahwa keduanya tidak keluar untuk waktu yang lama, ekspresi semua orang kuat dari keluarga Helian berangsur-angsur menjadi serius. Jika Helian Fu kalah, maka semuanya akan benar-benar selesai. Anda tahu, Helian Fu sekarang adalah orang terkuat di keluarga Helian. Kalau dia kalah, tidak akan ada lagi orang kuat di keluarga Helian yang mampu melawan. Helian Yu dan Helian Qi di restoran juga memiliki ekspresi serius di wajah mereka saat ini. Kekuatan pria kuat yang datang kali ini sedikit di luar dugaan mereka. Helian Yu tiba-tiba melihat ke kejauhan, banyak orang kuat telah datang ke kelompok tentara bayaran Shikigami. Helian Qi menatap ke kejauhan dan berkata dengan suara yang dalam, "Ayah, apakah ada tanggapan dari Panzu?" Helian Yu menggelengkan kepalanya, "Tidak." Wajah Helian Qi tiba-tiba menjadi gelap. Kota Kyushu, Panling berdiri di pintu masuk aula, dan di belakangnya, seorang lelaki tua berdiri dengan hormat. Panling bertanya, "Apa yang terjadi?" Orang tua itu berkata dengan suara yang dalam, "Banyak orang kuat dari kelompok tentara bayaran Shikigami telah pergi, tetapi mereka tidak mengambil tindakan. Mereka menunggu Helian Fu dan orang-orang kuat dari kuil Dao penciptaan untuk memutuskan pemenangnya." Panling mengangguk sedikit dan tidak berkata apa-apa lagi. Orang tua itu ragu sejenak, lalu berkata, "Nona, kepala keluarga Helian telah menghubungi kita, berharap kita dapat bergabung untuk melawan musuh." Panling menggelengkan kepalanya, "Tolak mereka." Orang tua itu mengingatkan, "Nona, musuh kita juga adalah kelompok tentara bayaran Shikigami." Panling mengangguk, "Aku tahu, tetapi sekarang klan Helian harus berhadapan bukan hanya dengan kelompok tentara bayaran Shikigami, tetapi juga kuil penciptaan. Tidak ada gunanya bagi kita untuk melawan kuil penciptaan hanya demi orang yang tidak diketahui asal-usulnya. Dia tahu bahwa Ye Guan adalah adik laki-laki Ye An dan pasti ada kekuatan besar di belakangnya. Bagaimanapun, Ye An adalah orang yang sangat jahat dan kekuatan biasa tidak dapat membina orang jahat seperti itu. Namun baginya,
Meski begitu, Ye Guan tetap tidak layak bagi Pan Zu untuk menyinggung kuil penciptaan. Bagaimanapun, kekuatan-kekuatan kuno ini terlalu mengerikan, terutama Kaisar Dewa Penciptaan yang legendaris, yang telah menciptakan sistem alam kultivasi. Meskipun kekuatan di belakang Ye Guan dan Ye An tentu saja bukan kekuatan kecil, dia tidak berpikir bahwa kekuatan di belakang kedua bersaudara itu dapat dibandingkan dengan kuil penciptaan. Orang tua itu mengangguk sedikit, saya akan pergi dan menolaknya sekarang juga. Setelah berkata demikian, dia melangkah mundur. Di Menara Jiuzhu, di ruang dan waktu hampa, Helian Fu dan pria parubaya dengan pisau masih bertarung. Pada saat ini, pertarungan antara keduanya sangat sengit. Seluruh ruang dan waktu hampa dipenuhi dengan tinju dan pedang yang tak berujung. Setiap kali kekuatan keduanya bertabrakan, gelombang kejut kekuatan yang mengerikan akan meledak. Bagian ruang dan waktu hampa ini telah dihancurkan oleh kekuatan keduanya. Wah, pada saat ini, kilatan pisau dan tinju saling berkelebat. Lalu kekuatan dahsyat langsung menghantam Helian Fu dan pria parubaya itu mundur dengan keras. Helian Fu berhenti hanya setelah dia mundur hampir 10.000 kaki. Begitu dia berhenti, dia tiba-tiba mengepalkan tangan kanannya, dan energi bela diri yang kuat keluar dari tubuhnya, menekan segalanya. Tidak jauh dari sana, pria parubaya itu memegang pedang panjang di depannya, dan semua seni bela diri Helian Fu diblokir. Di kejauhan, Helian Fu perlahan mengangkat kepalanya dan menatap pria parubaya itu. Tiba-tiba dia tertawa, benar-benar pendekar pedang. Pria parubaya itu menatap Helian Fu dan berkata, "Kamu juga tidak buruk." Haha, Helian Fu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, dan sesaat kemudian, dia mengangkat tangannya. Dalam sekejap, bayangan virtual setinggi 1000 kaki diam-diam mengembun di belakangnya. Kemudian, tekanan yang mengerikan menyapu seluruh lapangan. Dao Agung dan Citra Dao, gunakan cara hebat Anda sendiri untuk mengembunkannya menjadi sebuah gambar. Saat dia melihat patung Dao Agung, ekspresi pria parubaya yang memegang pisau di kejauhan tiba-tiba menjadi serius, dan pisau di tangannya mulai bergetar hebat. Helian Fu tiba-tiba mengepalkan tangan kanannya. Di belakangnya, patung Dao besar juga mengulurkan tangan kanannya dan mengepalkannya. Ledakan, hanya sebuah pukulan berkekuatan besar yang cukup untuk melumpuhkan lelaki parubaya itu dan memaksanya mundur ribuan kaki jauhnya. Tekan semuanya, Helian Fu tiba-tiba melangkah maju dan meninju, hancurkan. Di belakangnya, patung Dao besar tiba-tiba menghantam. Tinju itu begitu kuat hingga dapat menekan segalanya. Di kejauhan, pupil mata pria parubaya yang memegang pisau itu tiba-tiba menyusut. Kekuatan pukulan ini setidaknya 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Takut, dia tidak berani ceroboh, dan segera memegang pisau dengan kedua tangan, dan menebas dengan sekuat tenaga. Cahaya pisau sepanjang 1000 kaki menyapu dan melesat ke arah tinju itu. Namun, saat cahaya pisau menyentuh kekuatan tinju itu, cahaya itu hancur. Kemudian, pria parubaya yang memegang pisau panjang itu langsung pingsan. Dalam proses terbang keluar, tubuhnya mulai meledak inci demi inci. Dan kekuatan pisaunya sendiri juga hancur pada saat ini. Saat dia berhenti, yang tertinggal darinya hanyalah seberkas jiwa seperti asap hijau. Pria parubaya itu menatap Helian Fu di kejauhan dengan linglung. Helian Fu berbalik dan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia hanya berbalik dan kembali berada di depan kedai minuman. Melihat pemandangan ini, lelaki tuagu dalam kegelapan tiba-tiba tampak sangat jelek. Apakah Helen Khrushchev menang lagi? Pada saat ini, sesuatu yang aneh terjadi.
Helianfu tiba-tiba ditarik ke dalam ruang hampa dan waktu khusus oleh kekuatan misterius. Di seberangnya, seorang wanita berjalan perlahan ke arahnya. Pei Sisen, salah satu dari 4 dewa agung. Pei Sisen berjalan perlahan ke arah Helianfu. Dia menatap Helianfu dan bertanya, "Apakah menurutmu kamu pandai bertarung?" Bersambung.